Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa kembali menyapa. Kita akan coba mengulas tentang kekuatan aksi. Ini juga sudah saya tulis di website masimamnawawi.com. Sesungguhnya ketika manusia punya pikiran, dan tentu setiap manusia punya pikiran, kemudian dia mulai coba melakukan sebuah gambaran ataupun rencana kecil mengenai apa yang harus dia lakukan untuk sebuah terwujudnya pikiran itu. Di sini manusia terbagi secara umum menjadi dua. Satu ada yang melakukan, satu tidak melakukan, alias berhenti. Nah, ketika orang itu meraih sebuah keberhasilan, maka sebenarnya yang perlu kita cek ke dalam atau lebih jauh flashback itu adalah tentang apa yang menjadikan dia memiliki ide untuk melakukan sesuatu. Kemudian bagaimana dia mewujudkan ide itu menjadi sebuah kenyataan. Ini yang disebut dengan sebuah kekuatan aksi. Banyak orang misalnya dalam hidup ini ingin bisa menulis atau memulai usaha, tetapi yang dia pikirkan adalah kesulitan-kesulitan bahwa memulai itu tidak mudah. Apalagi kalau hadir di ruang-ruang seminar, ruang-ruang diskusi, memang pada awalnya berat. Nah, ini biasanya menjadikan psikologi orang yang tidak siap secara mental itu mengalami kemunduran atau dia memilih untuk tidak melanjutkan. Padahal ketika orang mau menjadi seorang pengusaha, menjadi penulis atau menjadi apapun, intinya satu, dia memulai, dia melakukan aksi. Dalam konteks yang sederhana soal menulis misalnya, itu kalau kita ibaratkan seperti orang yang berada di pinggir kolam renang, sudah menguasai banyak teori tentang cara berenang, tetapi tidak segera nyebur ke kolam renang, maka dia tidak akan pernah bisa menerapkan teori-teori renangnya itu. Artinya apa? Orang yang tidak melakukan apapun seringkali sangat menguasai penjelasan tentang sesuatu yang harus manusia lakukan, tetapi karena dia tidak melakukan action, maka itu tidak menjadi sebuah kekuatan dan kenyataan. Nah, kalau kita ingin di dalam hidup ini memiliki sebuah kekuatan, kebermanfaatan, legacy bahkan, maka kita harus melakukan sebuah aksi. Aksi apa yang akan kita lakukan? Nah, misalnya mau menjadi pengusaha, maka cara berpikir yang tepat, apalagi di era digital, itu bukan lagi seperti bagaimana orang-orang dahulu memulai usaha. Sekarang yang penting adalah bagaimana ada niat, ada pikiran, kemudian kita membangun jaringan. Tentu di dalam upaya itu harus juga dilandasi oleh yang namanya nama baik, ya, integritas, kredibilitas, sehingga orang tidak ragu untuk bermitra dengan kita. Tetapi begitu kita ingin berusaha tapi kemudian nama baik dan apa semuanya itu tadi tidak disiapkan, ini akan menjadi kendala yang terbesar. Nah, katakanlah ketika kita memilih untuk jadi pengusaha itu kemudian bertemu dengan kegagalan. Banyak orang sangat takut dengan kegagalan. Kegagalan itu seperti monster. Tapi sebenarnya ketika orang berpikir kemudian memulai dan melangkah atau beraksi dan kemudian dia gagal, sebenarnya dia tidak sepenuhnya gagal. Dia memiliki pengalaman bahwa langkah-langkah yang dia lakukan itu belum mengantarkan pada kesuksesan. Dan orang yang memiliki kekuatan aksi, dia tidak akan dihentikan oleh kegagalan atau keadaan, tapi dia akan terus berusaha untuk menyiasati, menyikapi itu semua dengan cara berpikir positif, sehingga dia tidak pernah kehilangan cara dan energi untuk bisa melangkah lebih jauh. Nah, sekarang tinggal kita pikirkan apa yang sebenarnya menjadi rencana aksi kita. Ya, Mark Manson di dalam bukunya Bagaimana Bersikap Bodoh Amat dengan Pendekatan yang Waras itu mengatakan bahwa kita selamanya akan berputar-putar pada keinginan, pemikiran, sejauh kita tidak segera melakukan sebuah tindakan. Maka pada kesempatan ini mari siapkan apa yang menjadi rencana kita, pemikiran kita dalam bentuk aksi-aksi nyata walaupun sederhana. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.